Haleluya, salam kemenangan iman. Haleluya, salam kemenangan iman. Shalom pemuda-pemudi yang dikasih Tuhan. Shalom. Malam hari ini kita boleh lagi menyembah memuji Tuhan. Dan dimanapun saudara berada, kiranya saudara diberkati lewat pujian ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita menyembah Tuhan. Kita katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Katakan, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, Jesus. Buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganku, besar setiamu di sepanjang. Katakan lagi, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Terima kasih Tuhan buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu.
setiamu di sepanjang hidup. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Bapa, Kau sungguh baik Tuhan. Yesus, Engkau sungguh baik, teramat baik bagi kami. Kami naikkan syukur kami bagimu Yesus, bagi Yesus Raja kami. Terima kasih Bapa yang baik, buat semua yang Kau berikan bagi kami, buat semua kebaikan-kebaikan-Mu yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Sungguh kami rasakan kebaikan-Mu bagi kami. Engkau pelihara hidup kami. Yesus, Kau sungguh berarti dalam hidup kami Tuhan. Sungguh kami melihat Tuhan, Engkau sangat baik bagi kami. Kami sembah Kau Yesus, kami puji Kau Tuhan. Yesus, Engkaulah Tuhan, aku haus kasih. Yesus, Kaulah Raja kami. Tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih-Mu. Pujian bagi Tuhan Yesus. Mari ingat kebaikan Tuhan dalam hidup saudara. Haleluya, haleluya. Gunakan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setiamu di sepanjang hidupku. Naikkan syukurku buat hari yang tak habis-habisnya Tuhan, tak habis-habisnya kasih dan rahmat. Selalu baru, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu
setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Kita masih tetap memuji Tuhan. Yang masih semangat katakan amin. Amin. Kita memuji Tuhan Yesus. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Katakan tiada lelah, tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbulah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbulah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan lagi, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Amin. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbulah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar. Ratakan tanah bergelombang, timbulah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar. Ratakan tanah bergelombang, timbulah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbulah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap lagi katakan, menjadi siap lagi dong katakan, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Kita masih tetap memuji Tuhan. Haleluya. Yang masih semangat katakan amin. Amin. Yang masih mau memuji Tuhan katakan aye. Kita angkat pujian ini. Haleluya. Aku memuji nama-Mu Tuhan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Hatiku mengucapkan
Kalvari, hatiku Hormat bagimu, selamatmu setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Awasannya untuk selamanya, kasih setianya. Katakan bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Awasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Awasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Awasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukur kepadamu, sebab Yesus Engkau baik, Engkau sangat baik. Amen. Tuhan Yesus, haleluya. Dan kami akan menyembah Engkau lagi Tuhan. Lingkupiku dengan sayapmu, kami akan terbang bersamamu Tuhan. Yesus, Yesus Engkau Raja segala Raja. Kami tenang sebab Engkau Allah kami Tuhan. Haleluya. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Terima kasih Tuhan. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta,
bergelora. Ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Oh, mari sembah Yesus. Haleluya. Kami tahu Kau yang pelihara hidup kami Tuhan. Kau yang melingkupi kami dengan sayang-Mu Tuhan. Kau yang menaungi kami. Oh, Yesus Raja, Yesus Tuhan. Iya dalam bala-bala ya syade. Iya dalam bala-bala ya syiki. Kami berikan kemuliaan bagi Tuhan, bagi Yesus. Segala pujian, segala hormat, syukur kami. Haleluya. Hosana, Hosana bagimu, Raja kami. Syadara-la-bala-bala-bala-baya syiki, bala-bala-bala-bala-baya syiki. Api kemuliaan memenuhi setiap hati kami, setiap hati orang-orang muda yang mengasihi Kau Tuhan. Syadara-la-bala-bala-bala-baya syiki, bala-bala-bala-bala-baya syiki. Kami tidak akan pernah takut Tuhan, sebab Yesus Engkau pelihara hidup kami. Engkau yang memberkati kami Tuhan. Engkau yang menjaga setiap orang-orang muda. Iya bala-bala-bala-bala-bala-baya syada. Iya bala-bala-bala-baya siki. Mudah-mudi penuh dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Yesus Tuhan. Iya bala-bala-bala-bala-baya siki. Iya bala-bala-bala-baya siki. Kami tidak akan pernah takut Tuhan, sebab kami punya Yesus yang ajaib. Sebab kami punya Yesus yang luar biasa. Oh, Kaulah yang dahsyat, Kaulah kami yang perkasa Tuhan. Syad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 . Yesus, Kau lebih besar dari segalanya Tuhan. Engkau lebih dahsyat dari segalanya Tuhan. Kami bersyukur punya Yesus seperti Engkau. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau aku.
bergelora. Ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta. Ku terdampak Kau. Katakan lagi, oh, di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta. Ku ternampak Kau Allahku. Ku ternampak Kau Allahku. Ku ternampak Kau Allahku. Haleluya. 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 Mudah-mudahan dikasihi Tuhan. Saat ini kita mau berdoa syafaat bagi negara kita, bagi pemerintahan kita, bagi kota kita, dan juga bagi gereja kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik dalam sorga, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, saat ini kami berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan karena sampai pada hari ini Engkau memberikan persatuan dan kesatuan bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan buat pertolongan-Mu bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa juga untuk pemerintahan kami, untuk pemimpin-pemimpin yang Tuhan taruhkan bagi bangsa dan negara ini. Kami berdoa bagi Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, dan juga Wakil Presiden kami Bapak Ma'ruf Amin. Engkau sudah memilih mereka untuk memimpin bangsa ini. Kiranya Tuhan Engkau mencurahkan hikmat, kasih dan kuasa atas hamba-hamba-Mu ini untuk boleh mengambil keputusan yang tepat untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau memberikan kesehatan, kekuatan dan umur panjang dan juga perlindungan-Mu bagi pemerintahan kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi kota Medan. Engkau Tuhan melindungi dan menjaga kota Medan ini Tuhan Yesus. Engkau Tuhan menatang kota ini Tuhan. Kami percaya kota ini ada di dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya Engkau memberkati semua tim medis yang bertugas. Kami percaya Tuhan ada pertolongan, ada kekuatan, ada hikmat Tuhan bagi hamba-hamba-Mu Tuhan. Baik dokter Tuhan, baik suster perawat Tuhan, juga yang bekerja di laboratorium. Kiranya Engkau Tuhan berikan hikmat dan perlindungan daripada-Mu untuk mengatasi masalah COVID ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau akan menolong. Kami percaya Tuhan memberikan hikmat kepada hamba-hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan, dan juga memberikan hikmat kepada tim medis ini Tuhan, sehingga negara ini, bangsa ini boleh terbebas dari COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk gereja kami. Kami bersyukur karena Engkau melindungi gereja kami. Bahkan bukan hanya gereja kami, tapi seluruh gereja di seluruh kota Medan ini Tuhan. Kami percaya Tuhan perlindungan Tuhan bagi semua hamba-hamba-Mu Tuhan. Kami berdoa gereja Kemenangan Iman Indonesia boleh bersatu, boleh sampai pada maksud dan rencana Tuhan. Berkatilah Bapak Gembala kami, Bapak Gideon Morris Munte, keluarga dan anak-anak semua dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan gereja-Mu dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga berdoa khusus bagi para pemuda Tuhan, pemudi yang ada dalam sidang Tuhan ini. Kiranya semuanya bangun dan bangkit menjadi orang-orang yang kreatif untuk mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kiranya Kau mendengar dan menjawab doa kami. Darah Yesus dan perlindungan darah Yesus menjadi milik kami semuanya. Dan di dalam nama Yesus kami bersehati matahkan semua roh jahat. Tidak bisa menjamah kami semuanya. Tidak bisa menjamah pemerintahan kami. Tidak bisa menjamah Indonesia. Tidak bisa menjamah kota kami. Tidak bisa menjamah gereja kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami bersyukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Bersama-sama kita berkata, amin. Haleluya. Haleluya. Salam kemenangan iman. Salam kemenangan iman. Shalom bagi kita semuanya. Shalom. Dan biarlah malam hari ini menjadi malam yang penuh dengan berkat Tuhan bagi muda-mudi semuanya. Amin. Amin. Bagaimana kabar saudara semuanya?
Luar biasa. Tuhan Yesus baik. Terima kasih sudah bergabung bersama ibadah Victorious Youth daripada Gereja Kemenangan Iman Indonesia pada malam hari ini. Kami berdoa dan kami percaya bahwa firman Tuhan malam hari ini akan sangat memberkati semua muda-mudi yang menyaksikannya. Kami percaya di masa-masa seperti sekarang ini memang bukanlah masa yang mudah bagi kita semuanya. Tapi biarlah firman Tuhan yang dibagikan pada malam hari ini membawakan semangat, sukacita, dan memberikan kepada muda-mudi semuanya untuk pantang menyerah. Ya, muda-mudi pantang menyerah menghadapi semua situasi tantangan kehidupan zaman sekarang. Dan kami mau mendukung muda-mudi semuanya untuk menyaksikan acara ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Supaya kalian mendapatkan berkat yang lengkap daripada firman Tuhan malam hari ini. Dan saya mau bacakan satu ayat bagi muda-mudi sekalian. Biarlah kiranya ini menjadi pegangan bagi muda-mudi semuanya. Mulai dari sekarang, mulai dari malam ini sampai seumur hidup saudara. Itu tertulis dalam buku 1 Samuel 16 ayat 7. Bagian B, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Memang firman Tuhan malam hari ini akan berbicara sepenuhnya dan bicara dalam mengenai hati. Memang ini bukan firman Tuhan yang populer, tapi saya percaya kalau saudara mengikutinya, perlahan tetapi pasti saudara akan menerima satu berkat yang besar. Dan dengan tidak berlama-lama kita akan mulai pada firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita tutup mata kita. Bapa Sorgawi, malam hari ini Tuhan, kami tahu bukan satu kebetulan kami bertemu secara online, tetapi ada maksud Tuhan bagi muda-mudi yang menyaksikan acara ini. Biarlah kiranya Tuhan Engkau berbicara kepada setiap hati. Engkau adalah Tuhan kami yang sanggup menembus ruang, batas, dan waktu. Biarlah kiranya dimanapun muda-mudi menyaksikan acara ini, di kamar kos, di kampung, di rumah, di kota, atau dimanapun mereka berada, baik melalui handphone, baik melalui televisi, Tuhan, biarlah mereka semuanya diberkati oleh Engkau Tuhan. Mereka mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan selama ini bergelayut dalam pikiran mereka. Dan hamba-Mu berdoa Tuhan, biarlah kiranya pengurapan Tuhan turun atas mereka. Kami semuanya juga Tuhan yang bertugas pada malam hari ini. Hamba-Mu sendiri yang menyampaikan firman bersama dengan hamba-hamba-Mu yang lain yang bertugas. Tim GKI online pada malam hari ini. Biarlah kami semuanya Tuhan dalam pengurapan daripada Engkau. Biarlah Engkau yang kelihatan Tuhan, sembunyikan kami semua hamba-Mu di balik kaki salib-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan segala yang berasal dari roh jahat, yang mau mencuri berkat firman Tuhan, kebimbangan, kekerasan hati, segala macam kebebalan, pergi kau dalam nama Yesus. Bahkan putus siaran, kerusakan sambungan, frekuensi tidak bisa menjamah siaran ini dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat firman Tuhan. Haleluya, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Mudah-mudahan dikasihi oleh Tuhan. Saya mau langsung straight to the point. Malam hari ini kita akan membicarakan firman Tuhan mengenai hati. Hati yang bagaimana? Hati yang patuh. Aduh, kayaknya ini bukan topik yang menarik ya. Memang saudaraku, bagi banyak orang dan bagi banyak gereja, ini bukan topik yang populer, bukan topik yang disukai oleh banyak orang. Akan tetapi firman Tuhan ini mengatakan tadi seperti yang kita baca, banyak orang salah menilai. Mereka menilai dari perawakan, oke, kamu gemuk, oke, kamu tinggi, oke, kamu pendek, oke, kulit kamu hitam. Itu membuat satu penilaian yang menilai fisik kita terlebih dahulu. Padahal kalau kita melihat firman Tuhan, Tuhan tuh melihatnya kepada hati kita. Nah, banyak manusia yang tidak menerapkan hal ini. Mereka sibuk melihat penampilan luarnya, sementara hatinya tidak dibenahi. Nah, biarlah firman Tuhan malam hari ini membuat kita mulai bisa tidak hanya mempercantik luar kita dengan filter-filter atau mempercantik penampilan luar kita dengan skincare atau penampilan dengan baju, tapi kita memperbaiki atau memperkaya dan mempercantik hati kita juga di hadapan Tuhan.
An obeying heart, hati yang patuh. Bila itu dimiliki oleh kita semuanya, dan dari hati yang demikianlah maka Tuhan melihat kehidupan kita dan mencurahkan berkat yang berkelimpahan bagi kita semuanya muda-mudi. Dengan tidak berlama-lama lagi, biarlah firman Tuhan malam hari ini dibuka oleh kakak kita, Kakak Peggy. Tuhan Yesus memberkati. Oke, haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, mudah-mudahan yang dikasihi Tuhan. Tentunya pada malam hari ini saya percaya kita semuanya pasti diberkati ya. Amin. Firman Tuhan itu pasti selalu memberkati. Ya, walaupun mungkin itu menegur, tapi itu pasti memberkati kehidupan kita. Amin. Amin. Nah, Amin. di sini saya dapat bagian tentang bagaimana patuh dengan pengertian dan juga dengan hati. Memang kalau patuh ini sebenarnya gak enak gitu ya. Tapi kita sering mendengar kata-kata patuh itu mendatangkan berkat. Ya memang itu benar, kalau kita patuh kita pasti diberkati saudara ya. Tapi dalam hal ini kalau dulu kita itu patuhnya asal Bapak senang gitu. Buat ini, buat itu oke. Tapi kadang-kadang kita melakukannya dengan bersungut-sungut, dengan tidak bersuka cita. Ya pokoknya sudah beres, sudah patuh gitu. Buat ini yang penting patuh gitu. Tapi hati kita tidak suka cita melakukannya, bersungut-sungut. Ya, kalau kita berbuat demikian, kita tidak diberkati. Nah, mungkin dulu kita juga pernah seperti itu, saya juga pernah seperti itu. Tapi puji Tuhan, firman Tuhan yang diajarkan oleh Bapak Gembala, Bapak Gideon, membuka pemikiran dan hati saya. Gitu. Bahwasanya kita itu patuh itu juga harus punya pengertian. Misalnya lah, contoh ini sangat mudah ya. Kita kan orang-orang muda ya kan. Kalau kita di jalan raya, kalau kita mau pergi naik sepeda motor, kereta kata orang Medan, gitu. Jangan lupa bawa helm. Kenapa? Nanti tangkap polisi. Sebenarnya helm itu kita pakai atau kita tidak pakai bukan karena kita takut tangkap polisi, ditangkap polisi. Gitu. Kalau kita punya pengertian, kenapa kita harus pakai helm waktu kita naik sepeda motor jalan raya? Itu untuk melindungi kita. Gitu. Betul. Ya untuk melindungi diri kita, Ya. mungkin dari benturan ya, makanya dibuat helm itu sedemikian rupa ya, untuk melindungi. Itu kalau kita punya pengertian, ya misalnya lampu merah gitu, jangan dilanggar lampu merah, kenapa? Nanti tangkap polisi. Sebenarnya kalau kita punya pengertian, kalau kita patuh pada traffic light, kita yang selamat gitu. Nah, jadi kita harus punya pengertian dalam patuh ini, saudara. Amin. Ya, nah. Jadi tidak sekedar patuh-patuh begitu aja, tapi kita nggak punya pengertian. Mungkin dulu kita sering seperti itu. Nah, di sini saya sangat dapat berkat tentang Sarah ya. Kalau nanti lebih detailnya, ya lebih dalamnya gitu ya. Nanti saudara bisa mendengarkan firman Tuhan dari Bapak Gembala. Ini berkat-berkat yang saya terima lah dari firman Tuhan ini ya. Nah, Sarah ini kalau kita baca dari Kejadian 12 itu ketika Abram dan juga Sarah dan keluarganya mau ke Mesir itu ya. Nah kita buka aja lah ya supaya lebih enak gitu ya. Dari Kejadian 12 itu pada ayat yang dari 10 sampai habis itu ya. Nah di situ saya bacakan ayat yang 10 nanti sampai ayat 12. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Nah ayat 13, katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Nah, kalau ada suami-suami yang berbuat demikian kepada istri-istrinya, ya mungkin mereka marah. Mereka kan bernyanyi, pulangkan saja aku pada mamiku atau papiku gitu. Ya akan marah, kenapa sih suamiku ini berbuat demikian, dia tidak melindungi aku gitu ya. Sarah bisa berkata demikian, tapi di sini saya tidak melihat Sarah berkata apapun. Ya untuk janganlah kayak gitu bang, atau
gitu ya. Atau apalah gitu panggilannya ya. Yang Yang terkasih. masa aku dijadikan umpan begitu ya supaya kau bisa hidup gitu. Harusnya Sarah ini bisa marah. Iya. Tapi kita lihat di sini dia patuh. Kalau dulu saya tahunya oh ya patuh. Tapi nggak ada pengertian tuh kenapa Sarah ini harus patuh seperti ini kepada Abraham gitu. Nah tapi dari firman Tuhan ini kita bisa melihat ya bahwasanya Sarah ini dia tahu dan dia menangkap maksud Tuhan. Kenapa dia seperti ini gitu. Ya dia di sini dia tahu bahwasanya Abraham ini adalah orang yang dipilih Tuhan. Tuhan mau menggenapi janjinya kepada Abraham. Dan Sarah dipakai Tuhan untuk menjaga dan melindungi Abraham. Agar firman Tuhan itu, agar janji Tuhan itu jadi dan genap dalam hidup Abraham. Amin. Ya, jadi luar biasa sebenarnya si Sarah ini pada saat ini peranannya. Karena dari Abraham lahir Ishak. Dan sampai pada saat ini ya, kita tahu itu kalau kita baca keturunan-keturunannya itu saudara. Dan dikatakan kita juga ini adalah keturunannya Abraham gitu. Amen. Ya. Artinya kita ini adalah keturunan orang yang diberkati Tuhan. Amin. Amin. Jadi begitu luar biasa kalau kita patuh dengan pengertian. Amen. Apalagi kalau kita melakukannya dengan sukacita. Ya kalau kita misalnya kerja atau kita di bawah satu perusahaan atau organisasi, ada yang namanya peraturan gitu. Ya memang tidak mengenakkan kita, tapi kalau kita mematuhinya, ya kita juga yang diberkati. Kalau kita mengikuti peraturan itu dengan sukacita, mungkin kita bisa dapat peningkatan yang luar biasa. Yang tadinya mungkin cuman sebagai tukang fotokopi gitu ya, tapi patuh dengan sukacita melakukannya, dan orang-orang senang gitu melihat apa yang kita buat gitu ya. Lalu bisa terjadi pengangkatan yang luar biasa, levelnya naik. Nah di sini juga kita bisa belajar bahwasanya kita itu patuh dengan pengertian dan melakukannya dengan sukacita, maka peningkatan akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Nah, mungkin nanti yang lainnya pasti akan ditambahilah oleh hamba Tuhan Kak Rina juga dan juga Ibu Gembala yang pasti sangat memberkati kita semuanya. Silakan. Oh ya, kalau dari Kak Peggy tadi kita mendapatkan pengertian bahwa kalau kita patuh itu tidak sekedar patuh pasrah, tapi patuh dengan pengertian, patuh dengan hati. Kalau kita patuh dengan hati, maka tugas yang berat seperti tadi Abraham meminta kepada Sarah satu tugas yang berat, yaitu kamu ngaku aja kamu adikku supaya aku nggak dibunuh loh. Kelihatannya itu suatu permintaan yang egois dari seorang suami kepada istrinya. Kalau zaman sekarang kemungkinan besar gak langsung dapat perlawan apa? Kayak tadi tuh, apa papa bilang? Itu suatu permintaan yang sukar. Bahkan pada zaman sekarang pun itu masih tetap sukar. Tetapi pada zaman Abraham itu Sarah menunjukkan satu penundukan diri karena dia ngerti, dia paham Abraham suamiku gak kayak gitu. Tetapi ada maksud Tuhan yang dipikul oleh Abraham. Dan maksud Tuhan itu harus dijadikan dengan kepatuhanku kepada suamiku. Maka aku pasti sanggup melakukannya. Wow, that's amazing. Oke, sekarang kita akan mendapatkan pengertian lagi dari firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak kita, Kak Rina, silahkan. Puji nama Tuhan, terima kasih Ibu Gembala. Kita sangat diberkati dengan apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan Kak Peggy, di mana kita patuh dengan pengertian dan dari hati. Nah ini poin yang saya mau bagikan bagi kita semuanya, mudah-mudi bagaimana kita patuh dengan iman. Wow, ini sangat luar biasa ya. Nah kita melihat mudah-mudi firman Tuhan patuh dengan iman ini sebenarnya bukan berarti kita yang mengikut Tuhan ini tidak ada tantangan, tidak ada masalah, tidak ada persoalan atau pencobaan dalam hidup kita. Bahkan firman Tuhan juga berkata, mari kita baca aja ya teman-teman semuanya yang mendengarkan dari Mazmur 4 ayat 35 sampai 37. Di sini kita bisa melihat murid-murid ya waktu bersama dengan Tuhan Yesus. Waktu
Markus ya, Markus 4. Maaf ya. Ya, terima kasih Ibu Gembala. Markus 4 ayat 35 sampai 37. Di sini kita bisa melihat contoh dan mendapatkan pengertian bagaimana kita tuh patuh dengan iman. Ya, jadi di sini murid-murid bersama dengan Tuhan Yesus, kita baca ya. Markus 4 ayat 35 sampai 37. Pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah tofan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu penuh dengan air. Oke, kelanjutan dari ayat ini adalah di mana dikatakan Tuhan Yesus berkata kepada ombak itu diam dan tenanglah. Oke, kita baca dari ayat 38 sampai 41 ya kelanjutannya yang mudah-mudi. Ayat 38, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Nah dari sini yang menjadi berkat dan mendapatkan pengertian bagi saya pribadi juga, dan semua kita yang mendengarkan juga mendapatkan pengertian yang luar biasa. Bahwasanya patuh dengan iman ini, kita lihat ini, sebenarnya murid-murid ini adalah orang-orang yang percaya, orang-orang yang beriman, orang-orang yang tahu firman. Kenapa saya bilang tahu firman? Karena mereka dan Tuhan pun memilih murid-murid ini bukanlah orang-orang yang sembarangan. Tuhan memilih mereka satu persatu. Ada 12 murid Tuhan Yesus. Dan kemana Tuhan Yesus pergi, mereka juga ada di dalam pelayanan Tuhan Yesus. Tetapi penekanannya di sini adalah murid-murid ini tidak fokus kepada Tuhan Yesus. Kenapa saya bilang tidak fokus kepada Tuhan Yesus? Karena selama perjalanan pelayanan Tuhan Yesus mereka melihat mujizat, mereka takjub sekali akan mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus. Mereka melihat pelayanan Tuhan Yesus yang luar biasa. Tetapi pada saat mereka ada di dalam perahu ini dan saat badai topan itu mengamuk, itu dengan kalau kita melihat pengertian kita sekarang ini, mereka bersama Tuhan Yesus loh, gitu. Sama kayak seperti selalu disampaikan oleh Bapak Gembala, kalau anak itu, seorang anak, begitu percaya kepada bapaknya, ya apapun yang dimintanya, misalnya ya bapaknya bisa berikan, itu sangat luar biasa gitu. Bapaknya itu tahu anaknya itu percaya sama dia. Nah ini murid-murid ada bersama dengan Tuhan Yesus. Nah Tuhan Yesus sedang tertidur, lalu angin topan badai datang dan mereka semua ketakutan gitu. Nah seharusnya yang di sini menjadi penekanannya adalah murid-murid ini mereka tidak fokus kepada Tuhan Yesus, tetapi mereka fokus kepada dirinya sendiri. Kenapa fokus pada dirinya sendiri? Karena mereka sudah melihat pelayanan yang luar biasa, mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Tapi ketika badai itu datang, mereka tidak percaya kalau Tuhan Yesus bisa menenangkan badai itu, bisa menghardik danau itu sangat mudah bagi Tuhan Yesus. Tapi inilah dia patuh dengan iman atau pengertian dengan iman ini. Murid-murid ini fokus kepada dirinya sendiri, fokus kepada ketakutannya sendiri, fokus apa yang terjadi kepadaku, bagaimana ini aku akan binasa, aku akan mati. Mereka tidak lagi fokus kepada Tuhan Yesus yang melakukan mujizat, mereka tidak fokus kepada Tuhan Yesus yang apapun yang bisa Tuhan lakukan, tidak fokus kepada itu lagi. Itulah mereka selama ini, kepercayaan mereka, pengikutan mereka kepada Tuhan, itu tidak lagi dari hati mereka. Tapi memang ya supaya saya kelihatan, saya mau ikut Tuhan Yesus, orang tahu gitu. Oh ini murid Tuhan Yesus, mereka tahu ini murid Tuhan Yesus. Jadi mereka mengikut Tuhan Yesus ini untuk dilihat orang juga gitu.
Wah, murid Tuhan Yesus tuh sama-sama melakukan mujizat, di mana Tuhan Yesus ada, murid-murid ada. Seperti itu. Jadi mereka pengen kelihatan gitu. Nah, sebenarnya ini sangat banyak terjadi di kita muda-mudi ya. Pada masa-masa sekarang ini juga hal ini membuat kita keadaan-keadaan sekarang ya, di mana banyak pengangguran, kerjaan gak jelas. Itu salah satu kita katakan badai yang datang dalam hidup kita. Badai datang, tekanan datang, persoalan datang, tantangan datang dalam hidup kita. Apakah kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan? Tetap beriman, Tuhan kalau badai ini pun pasti berlalu. Tuhan mau patuh dengan iman itu, sekalipun kita punya banyak masalah, sekalipun kita banyak tantangan, ditekan rasanya, Tuhan hari ini kayaknya udahlah Tuhan, mau nyerah aja gitu, gak sanggup lagi Tuhan. Sudahlah Tuhan, aku udah buat semuanya, aku udah hari ini aku udah gak kerja lagi, udah berapa bulan aku gak kerja lagi Tuhan. Bahkan susah semuanya, keluarga pun susah, pekerjaan pun susah, kayaknya gak ada lagi masa depan. Tapi Tuhan itu melihat hati kita, mengenal hati kita. Tapi ketika saat itu datang, badai itu datang, kita katakan badai ya, seperti Taufan ini. Tapi saat hati kita berkata, Tuhan, apapun yang terjadi, aku tetap percaya sama Kau Tuhan. Amin. Apapun yang terjadi saat ini Tuhan, aku percaya Tuhan, aku gak binasa. Nah, yang Tuhan mau kepada murid-murid ini adalah mereka percaya bersama Tuhan Yesus, mereka tidak akan binasa. Jadi seperti Tuhan Yesus di ayat yang selanjutnya tadi, di ayat 39, dengan sangat mudah Tuhan Yesus menghardik danau itu, diam, tenanglah. Terkadang itu memang bahkan murid-murid ini mereka nggak berkata, makanya heran ayat 41, siapa gerangan sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Mereka bertanya-tanya, siapa lagi Tuhan Yesus ini? Siapa dia? Kenapa dia bisa seperti ini? Wow, luar biasa. Mereka bukan berkata, wah terima kasih Tuhan, kami sudah selamat. Terima kasih Tuhan, kita tidak ada yang binasa. Mereka nggak memiliki hati yang seperti itu, karena memang hati mereka nggak kepada Tuhan Yesus, tapi mereka hanya melihat kepada keuntungan mereka sendiri. Mereka kelihatan hebat, mereka pelayanan Tuhan Yesus hebat. Jadi mereka pun tidak, kalau mereka memiliki hati yang percaya kepada Tuhan, iman yang benar kepada Tuhan, patuh dengan hati mereka yang iman mereka itu, seperti contoh satu lagi, seperti penyakit 10 orang yang sakit kusta itu saudara, ada satu orang yang kembali. Dia mencari siapa yang membuat mujizat itu ketika dia sembuh. Nah, Tuhan mau kita memiliki hati yang seperti itu, iman yang seperti itu. Ketika kita susah, kita tahu ya, kayak saya pribadi, saya tahu datangnya dari mana. Saya tahu keluarga saya bagaimana, dan saya tahu bagaimana saya bisa sampai sejauh ini melayani Tuhan, itu saya tahu gitu. Jadi sehingga apapun yang terjadi, enggak Tuhan, aku enggak mau ninggalin Tuhan. 1001 cara kita pengen, 1000 kali kita pengen menyerah, tapi ada aja 1001 jalan Tuhan untuk membuat kita tetap kuat. Artinya apa? Tuhan itu selalu ada di hati kita. Amin. Tuhan itu harus selalu di pikiran kita, sehingga ketika badai apapun kita tahu Tuhan pasti menolong kita. Sehingga setiap kali kita menghadapi masalah apapun, kita tahu kita akan gak binasa. Karena apa? Firman Tuhan juga berkata, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang kuat dan bawa engkau kepada kemenangan. Nah, itu kita tahu ini hati kita dekat sama Tuhan. Seperti yang penyakit, contoh satu lagi, orang yang penyakit 10 kusta tadi ya. Satu orang tuh kembali, dia mencari siapa yang membuat mujizat itu. Dia mengucap syukur kalau dia sembuh. Dia mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Dia mendapatkan mujizat daripada Tuhan. Nah, Tuhan mau kita memiliki hati itu. Kita selalu mengucap syukur kalau hari ini pun kita bisa bernapas. Amen. Kita bisa bangun pagi lagi. Tuhan jagai kita sepanjang malam, kita istirahat, kita bangun. Kita melihat matahari, kita menghirup udara. Itu pun mujizat gitu. Kalau kita punya hati yang seperti itu, alangkah sangat indahnya. Saya sangat yakin dan percaya firman Tuhan itu gak pernah gagal. Amen. Dia akan bekerja sesuai dengan apa yang ada, firman itu ada dalam hati kita. Sehingga tantangan apapun, orang mau bilang apa, bukan berarti kita gak buat apa-apa gitu. Tapi kita percaya Tuhan menolong kita di sepanjang jalan kita. Jadi patuh dengan iman ini adalah kita selalu mengucap syukur sama Tuhan, buat Tuhan Yesus baik. Jadi yang kedua, Tuhan Yesus itu ada di hati kita.
Sehingga kita tidak mudah tergoyahkan oleh apapun, badai apapun datang, persoalan apapun, pertekanan apapun dari manapun itu, kita tahu Tuhan memegang kendali dalam hidup kita. Betul. Tuhan mau iman yang seperti itu, bukan melihat diri kita lagi gitu. Orang muda kebanyakan begitu, mengandalkan kekuatannya, mengandalkan wah saya mau ini, mengandalkan apa yang untung dalam dirinya. Sehingga kadang-kadang pun kita melihat, oh dia tuh ngikut Tuhan, oh itu udah lama banget loh dia ngikut Tuhan, melayani Tuhan. Tapi dia punya motivasi yang berbeda, hatinya tuh dikendalikan oleh ingin dilihat orang lain, ingin tampil, ingin tampil, pokoknya dia kalau untung sama dirinya dia mau buat apapun. Jadi sehingga dia tidak melibatkan Tuhan lagi. Tapi kadang-kadang kita melihat seolah-olah dia melibatkan Tuhan, tapi kita melihat semua itu dilihat dari buahnya kayak gitu. Jadi sama seperti yang murid-murid tadi, Tuhan menghadik danau, diam dan tenanglah. Tuhan tuh mau kita tuh tetap tenang. Dengan tenang kita bisa berdoa. Amen. Dengan tenang tuh kita tahu merasakan kasih kebaikan Tuhan dan kita selalu mengucap syukur, Tuhan Yesus Kau baik. Kita tuh nggak bisa lagi mengatakan aku nggak mau lagi ini Tuhan, nggak ada lagi perkataan negatif, nggak ada lagi perkataan mengeluh, walaupun kadang di hati ini Tuhan nggak sanggup lagi, tapi itu yang Tuhan mau dari kita. Tuhan melihat iman kita sekecil apapun itu, biarlah kita menjadi seperti contoh yang penyakit kusta ini ya, dalam keadaan apapun selalu mengucap syukur, selalu taruh Tuhan itu yang terutama, dan percayalah bersama Tuhan Yesus kita nggak akan binasa. Amin. Itu dia Ibu. Puji Tuhan. Jadi dari Kak Rina kita mendapatkan pengertian hari ini bahwa ketika kita itu patuh, motivasi kita itu juga dilihat sama Tuhan. Ya. Tadi kan dikasih tahu sama dari mulanya kita sudah belajar dari buku 1 Samuel 16 ayat 7 bahwa Tuhan itu melihat hati. Tuhan lihat hati kita. Di dalam hati kita ada iman enggak? Meskipun murid-murid tadi dikatakan dalam buku Markus 4 ayat 35 tadi, mereka dalam satu kapal itu sama Yesus loh. Mereka bersama-sama dengan firman itu sendiri. Tapi ternyata firmannya nggak ada di dalam hati. Hati mereka itu penuh dengan motivasi yang berbeda dengan iman, berbeda dengan firman. Makanya mereka bisa keluar dengan perkataan, Tuhan kamu nggak peduli ya kalau kita binasa kayak gini. Padahal bukan itu maksudnya Tuhan. Kalau dia sudah punya firman, tidak ada keraguan sama sekali. Karena firman itu adalah Tuhan sendiri. Amin. Bagaimana mungkin bisa takut kalau saudara ada di pihak Tuhan. Amin. Amin. Jadi tadi dari Karina kita belajar maunya motivasi kita itu bukan untuk tampil. Bukan untuk kelihatan. Altar ini saudaraku, bukan tempat saudara untuk bisa tampil nunjukin, aku ini cinta Tuhan loh. Aku ini ikut Tuhan loh, aku ini hamba Tuhan loh. Karena gimana pun saudara berjalan, seperti tadi dikatakan di Markus 4 itu, mereka baru pulang dari pelayanan. Tapi ternyata mereka kena badai juga tuh. Banyak orang berpikir kalau kita udah melayani gak bisa kena badai. Badai corona ini seluruh dunia kena. Gak ada negara yang cukup suci untuk gak kena badai corona. In fact, negara kita ini yang agamanya banyak, hampir semuanya kita beragama, mau agama apapun itu, kena juga badai corona. So, ketika kita terkena badai, di situ kelihatan motivasi kita sesungguhnya. Biar ketika badai ini menimpa kita, motivasi hidup kita dalam kepatuhan kita akan Tuhan, itu kelihatan adalah karena iman kita kepada Tuhan Yesus. Amin. Dan yang terakhir saudaraku, poin yang terakhir yang pasti akan memberkati saudara. Firman Tuhan ini dibuat oleh Bapak Gembala kita dengan sangat-sangat dalam. Bila saudara jangan kehilangan sedikit pun firman Tuhan ini, berkat daripadanya. Amen. Kalau saudara mau lihat nanti bisa lihat di Facebook kita @GKI Church, di situ ada firman Tuhan yang lengkap dari Bapak Gembala langsung, atau di YouTube kita di Dr. Gideon Munte Ministries, di situ ada lengkap firman Tuhannya. Jadi firman Tuhan malam hari ini dari buku Markus 4 ayat 35. Saya akan bacakan cepat bagi saudara ya. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Jadi firman Tuhan ini datang dari Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus yang inisiatif. Ayo kita ke seberang yuk. Mereka meninggalkan orang banyak itu dan bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka. Mereka bawa firman bersama dengan perahu mereka.
Di dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Ada perahu-perahu lain di sekelilingnya. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Satu kali ketika saya kuliah dulu, saya pernah ke lapangan karena saya dari background sains geografi, jadi waktu itu ada praktek lapangan, kami pergi ke pantai. Malam hari saudaraku, itu angin itu kencang banget dan ombak itu tinggi sekali. Akhirnya saya langsung in that moment saya sadar, mungkin inilah yang dialami oleh murid-murid ketika mereka itu menghadapi badai, sudah gelap dan zaman dahulu belum ada listrik, masih pakai lampu biasa. Jadi kemungkinan besar ketika mereka diterpa badai itu, dan kalau ada badai nggak ada bulan, nggak ada sinar bulan, itu gelap gulita, dihantam, diayun, air masuk, mereka basah. Mungkin pun mereka udah nggak tahu lagi mana teman-teman mereka karena begitu gelap dan pekatnya. Dan pada saat itu mereka sadar bahwa mereka tidak punya apa-apa untuk jadi pegangan. Mereka lupa bahwa mereka bawa firman di dalam perahu mereka. Lalu pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Jadi ini kapalnya besar ya saudara, sampai ada tilam segala ya. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Mungkin kalau saya baca, tadi Kak Rina baca, kayaknya enak banget gitu. "Guru, kau tidak peduli kamu binasa." Saya percaya waktu itu terjadi, itu kan gelap ya. Mereka tuh sibuk meraba-raba untuk masuk ke buritan kapal. Tuhan itu udah diayun-ayun tapi tetap tidur. Dan pada saat itu mereka itu mengguncang Tuhan dengan keras dan berkata, "Guru, kamu gak peduli ya kalau kita binasa?" Beda ya. Kalau orang udah panik, hilang semua firmannya. Berani dia mengguncang firman dan berkata kebinasaan kepada firman. Saudaraku, saya melihat ada banyak di antara kita kayak gitu. Kalau situasinya lagi enak, haleluya, haleluya. Tapi ketika situasi buruk, ada goncangan, ada badai, susah dari mulut kita keluar haleluya. Yang ada itu, kenapa sih kok aku yang kena Tuhan? Sudah aku kasih persembahan, sudah melayani Tuhan. Puluhan tahun aku ikut Tuhan. Dari anak-anakku pun semua sudah aku ikutin sekolah minggu anak. Kita bisa bawa kebenaran kita, teologi kita. Kita lupa firman itu kita perdebatkan di depan firman itu sendiri. Saudaraku, biarlah kiranya badai ini mengeluarkan aslinya kita. Amen. Bukan teologi kita, bukan kebenaran kita, bukan pikiran kita yang gak seberapa dibandingkan pikiran Tuhan ini. Bagikan langit dan bumi jauhnya. Biarlah kita ketika digoncangkan oleh badai kehidupan, yang keluar itu firman, Amen. yang keluar itu firman, Amen. yang keluar itu firman. Amin. Amin. Mari lanjutannya. Ayat 39, ia pun bangun, Tuhan itu bangun. Menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Firman Tuhan mengatakan, begitu Tuhan bangun, dia hardik angin. Kalau hardik angin saudaraku bukan diam, tenanglah. Atau diam, tenanglah, enggak. Diam, tenanglah. Dengan otoritas Tuhan, Tuhan mendamaikan, menenangkan badai dan semua angin itu. Dikatakan firman Tuhan, angin itu langsung reda dan danau itu teduh sekali. Enggak teduh pelan-pelan, teduh sekali. Itulah hebatnya Tuhan saya dan Tuhan saudara. Mari kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Lalu dikatakan ayat 40, inilah ajaibnya orang Kristen. Inilah ajaibnya anak Tuhan. Baru anak Tuhan ya, belum yang kita bicara beriman. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Saya akan ke ayat ini nanti, kita baca 41. Lalu mereka, murid-murid, menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Tuhannya loh, tuannya gurunya. Siapa ya ini ya? Sehingga angin dan badai pun taat kepadanya. Mereka gak ada satupun yang bilang terima kasih. Kalau tadi orang kusta tadi masih ada yang bilang terima kasih. Ini murid-murid begitu familiarity-nya dengan Tuhan. Gak kenal Tuhan, punya otoritas demikian. Mereka gak ada satupun yang bilang terima kasih. Begitu mengerikan. Saya bayangkan ya kalau saya kasih kado sama orang, itu masih bisa dinilai uang.
orangnya nggak bilang terima kasih, ganjel juga. Kok nggak bilang makasih ya? Ini badai sama ombak sudah ditenangkan. They don't even say thank you. Mereka nggak bilang terima kasih. Tapi Tuhan diam aja. Tuhan cuma mempertanyakan iman mereka. Biarlah kita jangan jadi orang-orang Kristen yang demikian. Kita tahu mengucap terima kasih. Bangun pagi hari masih bisa bernafas, terima kasih Tuhan Yesus. Bangun pagi hari masih ada atap di atas rumah, nggak hilang atapnya. Terima kasih Tuhan. Bangun pagi hari masih punya kaki, tangan, ini nggak ada gatal-gatal, nggak sesak nafas. Masih ada teman-teman kita yang lagi berjuang melawan corona, mereka sesak nafas. Kita harus mengucap syukur untuk itu. Amin. Dan ayat 40, tadi saya janji kembali ke sini. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Takut dalam ayat ini itu dari bahasa aslinya deilos. Deilos ini artinya dalam bahasa kita, kalau bahasa Inggris artinya timid. Timid itu malu-malu. Jangan gitulah, gak enak aku nanti. Kita kan kayak gitu ya orang timur ya, segen. Gak enak aku ngomongnya, gak tahu aku. Segan, malu-malu, takut, timid. Kalau takut itu kan gemetaran, kalau dia enggak, dia malu. Malu gimana? Aku gak mau lah, janganlah aku. Kita kan sering kayak gitu ya, kalau ayo kamu melayani, janganlah aku Kak. Malu-malu munafik atau aku gak bisanya gitu, aku gak mau gitu-gitulah. Nah, kalau misalnya dibilang, alah kita kan orang Kristen taunya kayak gimana maksudnya timid ini. Malu-malu tapi mau tapi nggak berani, ya, segen. Nah, kalau orang Barat bilangnya malu-malu, tapi kalau kita segan lebih tepatnya arti kata timid ini. Jadi atau bisa lebih tepatnya juga karena nggak percaya diri atau kurang kepercayaan. Itulah makanya dibilang Tuhan, mengapa kamu kurang percaya? Betul. Jadi dikatakan di sana kalau kita dikatakan Tuhan kan, kenapa kamu takut? Kenapa kamu malu-malu? Kenapa kamu gak tegas? Kenapa kamu segan? Tuhan tanya murid-muridnya, kenapa kamu kayak gitu? Setelah semua kuasa dan otoritas yang ada pada saudara diberikan, kenapa kamu masih gak pakai juga? Itu dipertanyakan oleh Tuhan kepada kita semua anak-anak muda. Saudara, mungkin saat ini saudara pertanyakan gitu, kok Tuhan izinkan ya masalah ini datang, pandemik ini datang, padahal kuasanya sudah ada pada saudara. Saudara gak kena COVID, saudara bisa kerja. Kerja apa? Kerjakan semua yang saudara bisa. Gak usah malu-malu kerja dari yang paling bawah. Ada waktu itu yang DM saya, dia kerja mulai dari cleaning service. Dia kerjakan itu, uangnya dia kumpulkan untuk biayai sekolah adik-adiknya. Dan dari situ dia bisa kuliah. Lihat ya saudaraku, banyak orang anggap enteng pekerjaan cleaning service. Tapi dari situ penghidupan keluarganya dan kuliahnya, gelarnya datang. Banyak orang, ada yang kena COVID, lupa dianya, malu dianya mengucapkan darah Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus aku sudah sembuh. Dia segan, dia takut kepada COVID. Dia segan, dia takut kepada virus. Dia lupa ada Tuhan di dalam kapal kehidupannya. Saudaraku, biarlah kiranya badai kehidupan ini tidak buat kita menjadi bersikap seperti murid-murid tadi. Janganlah kita deilos, jangan kita takut berkata. Mungkin saudaraku kalau masalahnya datang bentuknya jelek-jelek ya saudara bisa katakan enggak. Kalau misalnya setan datang dalam rupa setan, kita bisa berkata tidak. Tapi bagaimana kalau setannya manis coba? Manisnya datangnya seperti cowok yang baik, yang muji, aku temenin kamu ya, tapi diajak ke gereja gak mau. Video call yuk, tapi begitu video call ngomong-ngomong yang nyerempet-nyerempet bahaya. Atau aku ajakin kamu ketemu temanku yuk, ajakin teman-temannya gak, atau ya teman-temannya ngobat, atau teman-temannya itu ya saudara tahulah pergaulan bebas sih. Firman Tuhan mengatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. You know the word of God. Saudara tahu firman Tuhannya. Tapi saudara segan ngomong enggak. Kenapa? Dia cakep bu. Dia cakep loh pak. Belum tentu nanti saya bisa dapat cowok kayak gitu. Dia kaya. Itu perutnya six pack. Waduh kalau yang kayak gitu susah loh pak. Susah itu.
rajin lagi anaknya, duitnya banyak, setiap kali saya keluar sama dia pasti dibayarin gitu. Mungkin saudara berkata kayak gitu. Atau mungkin saudara susah gitu nolak, di kamar kos gitu kan, udah malam, ini cowok gak pulang-pulang, gimana ya cara ini ya. Terus cowoknya tiba-tiba ngomong, aduh aku kalau pulang gak enak kayaknya, aku nginep sini boleh gak? Aduh, saudara mulai, aduh gimana nih, segen ngomong enggak, segen, takut. Saudara deilos, padahal saudara tahu kuasa itu ada pada saudara. Atau ada teman-teman yang saudara lagi pusing ngerjain skripsi, datang dia, kamu pakai ini aja, ntar agak-agak ringan loh, gak ngantukan kalau ngerjain skripsi. Saudara tanya ini apa? Alah kamu masa gak tahu, ini biasa ini dipakai yang ngerjain skripsi itu, gak usah lah kamu sok-sok suci, gak apa-apa nanti gak akan tergantung. Setelah kamu pakai bisa kok bebas, itu si ini udah pakai itu. Lalu saudara mulai timbang-timbang, udah gak apa-apa, gak aku bawa pulang, taruh. Saudara mungkin hari pertama saudara gak tergoda, hari kedua gak tergoda, tapi itu ada terus di situ. Tetap dia ada di situ. Sama ketika Tuhan Yesus dicobai dalam buku Matius 4 atau Markus 4 saya lupa. Setannya ada terus, dicobai terus Tuhan Yesus. Ayo ubah batu-batu ini menjadi roti, kan bisa kan? Lalu Tuhan menjawab dengan firman, ada tertulis. Diem dia, aduh tahu firman nih orang, coba lagi, lihat ya, setan gak suruh Tuhan Yesus itu yang jelek-jelek loh, ubah jadi roti kok, mujizat kok. Lalu dia datang lagi yang kedua, lemparkan dirimu, kan nanti ditangkap malaikat. Lalu Tuhan Yesus menjawab, ada tertulis. Setan itu kayak gitu, kalau saudara sudah jawab dengan firman, dia kalah, dia ganti lagi yang lain. Dia akan coba terus sampai dia dapat. Di kali ketiga Tuhan Yesus sudah tahu bahwa ini tidak bisa dibiarkan dia terus-terusan di situ. Saya percaya ya bahwa itu gak cuma sekedar 3 kali Tuhan Yesus dicobai, tetapi berkali-kali. Tapi yang dicatat oleh Alkitab kita 3 kali. Dikatakan di situ Tuhan Yesus yang terakhir kali berkata, diusir setannya. Kalau saudara ada yang nawarin obat sama saudara, jangan biarkan aja obatnya ada di situ. Saudara buang, langsung masukin flash, masuk ke toilet, situ tempatmu. Kalau saudara gak tegas, dia akan terus goda saudara. Saudara simpan di dalam kantong. Ada mungkin saudara yang dikasih sama temen, nih pakai nih, mana tahu kamu perlu apa ya, mana tahu kamu sama cewekmu mau atau kamu sama cowokmu mau buat jaga-jaga biar gak kena penyakit. Saudara simpan di kantong, one day, satu hari saudara akan tergoda untuk pakai. Kenapa? Karena saudara jaga setannya untuk tetap ada dalam kantong. Saudara jaga setannya tetap ada di dalam jangkauan saudara. Mana tahu perlu, saudara deilos, segen, malu, takut. Karena saudara mikir, aku kan manusia biasa, gak sanggup aku melawan semua tantangan ini. Saudaraku, malam hari ini Tuhan bilang sama kita, kenapa kamu deilos? Kenapa kamu deilos? Kalau kamu deilos, kamu akan mikir kamu binasa. Kamu akan pikir Tuhan itu gak sayang sama kamu. Kamu akan pikir kamu akan mati, masuk neraka. Malam hari ini satu lagi tipuan setan bagi anak-anak muda terbongkar. Saudaraku, jangan sampai saudara jatuhlah dalam dosa-dosa anak muda. Mau obat-obatan, mau pergaulan bebas, mau curang waktu ujian, mau saudara pakai ada teman-teman yang saya juga pernah kuliah saudaraku, ada teman saya yang waktu itu pakai kuasa kegelapan supaya bisa melupakan mantannya. Ya, saya pernah muda saudaraku. Jadi di masa itu dia ngajak saya untuk pergi gitu. Saya waktu itu nggak ngerti, kok nggak sampai kenapa gitu ya. Rupanya dibawa ke tempat yang kayak gitu. Aduh, saya nyesel banget. Aduh, cepatlah pulang. Kirain diajak makan, saya pikir kayak gitu. Terus dia bilang, waktu itu kami pisah. Saya nggak ikut gitu, saya cuma nungguin aja. Tapi saya lihat gitu dari jauh, aduh entah apa-apa dikasihin kayak gitu. Terus saya tanya, kenapa sih kamu kok kesana? Iya Pop, soalnya aku gak sanggup. Aku masih ingat-ingat yang itu. Kayaknya dia harus mati baru aku bisa rela. Kami putus. Hah? Saya bilang, entah loh. Jadinya terikat sama kuasa gelap dalam hati saya ya. Gak pula ngomong depan teman. Entah kamu
terikat dengan kuasa gelap atau kamu menjadi pembunuh, saya pikir dalam, kok dua aja pilihan dalam hidup. Enggak saudara, enggak cuma segitu pilihan dalam hidup. Pilihan dalam hidup ini ada yang lebih baik, yaitu ketika saudara menjadi pelaku firman, ketika saudara patuh pada firman, meskipun Deus, kalau dalam rupa apa itu? Gak usah kamu buka paketnya, pokoknya anterin aja. Nanti habis itu dapat 1 juta. Hah? 1 juta? Belum selesai kuliah dapat 1 juta. Saudara mulai timbang-timbang. Aduh, kayak mana ya gitu. Udah, kamu gak tahu. Tenang aja, aku tahu kamu anak Tuhan, ke gereja kan kamu. Aduh, gak usah tahu. Pokoknya ini rezeki kamu, kulihat kamu mapas sekali hidup di Medan, misalnya kayak gitu ya saudara. Udah, pokoknya kamu anter, gak usah ngomong apa-apa. Udah, kamu dapat 1 juta, ini nomor rekening kamu mana? Saudara kasih nomor rekening, easy money. 1 kali, 2 kali, 3 kali, saudara lupa kalau uang itu adalah mamon. Begitu mudahnya saudara dapat uang, lama-lama hati saudara dilatih untuk cinta akan uang. Tadinya cinta akan Tuhan, pelan-pelan, geser, sudah mulai cinta akan mamon. Berurat, berakar, bahkan sampai berbuah-buah. Saudaraku, itu semua cara setan untuk membuat saudara itu nggak bisa lepas dari dia. Saudara deilos, segan, malu, timid. So, lanjutnya. Jadi gimana sih caranya supaya kita itu nggak jadi deilos lagi? Firman Tuhan mengatakan lawan deilos kita harus tegas. Katakan tidak. Ketika dia mulai mengatakan, ayo ketemu yuk. Saudara udah lihat. Matanya pun udah baling-baling gitu kan. Pakaiannya pun udah gak karu-karuan. Bagian yang perlu ditutupi gak ditutupi. Pakaian yang tadinya wangi udah baunya gak karu-karuan. Udah bau ketek dicampur sama bau kaki, dicampur sama bau gak mandi. Whatsoever. Dan saudara waktu ketemu sama dia pun diajak ketemu di tempat yang saudara pun sebenarnya gak nyaman. Saudara malu, saudara gak berani, saudara gak bisa berkata tidak. Malam hari ini katakan tidak, sorry ya aku gak bisa. Alah kamu sombong, udah lama loh kita gak ketemu, ini aku ada proyek besar. Saudara katakan enggak, sorry kamu cari yang lain aja. Bukan aku gak mau, tapi aku gak bisa. Aku gak bisa, ini aku tahu kok maksud kamu. Kamu gak usah jelasin panjang lebar, aku tahu. Saudara bisa katakan gitu. Dan kalau ada pacar atau teman sudah mulai tangannya kemana-mana. Si cewek udah mulai bilang, anterin dong, aku capek nih kayaknya pegel banget. Bisa gak kamu pijetin? Saudara pikir, aku mau nolong, tapi aku tahu yang dia minta itu gak bener. Kayaknya aku gak sanggup gitu nanti. Kemana-mana ini udah pikiranku. Langsung seperti Yusuf, lari saudaraku. Saudara jangan bilang enggak. Saudara lari cepat-cepat, naik motor. Gak usah bilang bye, no. Begitu dia bilang anterin dong ke kamar kos sebentar aja, aduh kakiku sakit atau gimana. Langsung naik motor kabur, hapus nomornya. Jurus kaki 1000, lari cepat-cepat. Jangan seperti Yusuf tadi sempat ditariknya baju saudara. Oke? Jangan buang handphone. Iya, jangan handphonenya dibuang, nomornya dibuang. Oke? Jangan deilos untuk model kayak gitu. Amen. Kalau si abang udah mulai bilang, kamu kelihatannya sedih malam ini, aku temenin ya. Aku nanti tidurnya di sofa aja deh, gitu dia bilang. Kamu aja di kamar, aku mau jaga kamu. Aduh, acuy gitu. Saudara langsung ludahi mukanya, pergi kamu dari sini. Kamu bukan seperti yang kupikirkan, pergi jauh-jauh. Nah, saudaraku, oke? Mantap. Amen. Jadi kita harus tegas sama yang model-model kayak gini. Setan itu kalau kerja, dia gak tanggung-tanggung. Saudara mau ditariknya, sampai saudara itu hancur berantakan. Sampai saudara itu gak kenal diri saudara sendiri. Dan saudara mulai mempertanyakan Tuhan. Lihat pekerjaannya pada Hawa, dia gak kerja setengah-setengah.
lihat pekerjaannya pada manusia-manusia yang belum kenal Tuhan. Dia gak kerja setengah-setengah saudaraku. Dan dia mau sebanyak-banyaknya dia bisa seret. Waktu dia jatuh, dia gak biarkan Lucifer jatuh sendirian. Dia seret sepertiga malaikat ikut sama dia. Dia gak akan mau cuma saudara aja yang kena. Dia mau adik, dia mau bapak, dia mau mama kena, dia mau adik kena, dia mau abang kena. Saudaraku, kalau saudara jatuh, adik saudara pasti jatuh. Kalau kalian berdua jatuh, bapak pasti akan stres, mama akan sakit-sakitan. Itu cara kerja setan. Dia akan tarik sebanyak-banyak yang dia bisa tarik untuk menjatuhkan keluarga saudara. Jangan mau. Amen. Saya ajak saudara, mari katakan tidak pada setan. Amen. Saudara harus tegas. Mari sama-sama kita katakan, setan, Setan, engkau tidak boleh bekerja engkau tidak boleh bekerja di dalam kehidupanku, di dalam kehidupan, di dalam keluargaku, dalam keluarga, di dalam gerejaku, dalam gereja, di dalam pekerjaanku, dalam pekerjaan, dalam usahaku, dalam usahaku, di dalam masa depanku. dalam masa depan. Pergi kamu Pergi kamu beserta semua antek-antekmu serta semua antek-antek di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kami mau mengajak saudara-saudari yang menyaksikan pada malam hari ini untuk boleh mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan saudara. Kalau saudara tadi sudah mendengarkan firman Tuhan dan saudara tahu, saudara butuh Tuhan lebih lagi dalam hidup. Dan selama ini saudara sudah dengar firman, tapi belum hidup di dalam firman. Saudara sudah bawa Yesus, tapi saudara belum melakukan firman itu dan belum memiliki iman yang sesungguhnya. Saudara masih takut, nanti aku bakal masuk neraka nanti kalau mati. Malam hari ini, mari ikut sama-sama bersama-sama dengan kita dalam doa keselamatan jiwa. Tutuplah mata saudara. Arahkan tangan kiri saudara ke layar handphone ataupun layar televisi saudara. Dan ikut-ikutlah doa ini dengan sepenuh hati. Mari kita katakan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saya datang kepadamu. saya datang kepadamu. Saya mengaku Tuhan, Saya mengaku Tuhan, ada banyak dosa saya ada banyak dosa saya dan pelanggaran saya. dan pelanggaran saya. Ampunilah Tuhan, Ampunilah Tuhan, hapuskanlah dengan darah-Mu. hapuskanlah dengan darah. Mulai malam hari ini, mulai Mulai malam malam hari hari saya lahir baru. saya lahir baru. Dan saya akan ikut Tuhan Yesus Saya ikut Tuhan Yesus seumur hidup saya. umur hidup Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan. saya menjadi anak-anak Tuhan. menjadi anak-anak Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, saya sudah berdoa. Saya sudah berdoa. Dan sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Saudaraku, saudara yang dikasih oleh Tuhan, terima kasih. Saudara sudah ikut-ikut doa ini dan kami percaya penuh. Kami semua yang ada di sini, kami percaya penuh bahwa saudara sudah lahir baru. Lahir baru itu artinya saudara dilahirkan oleh Roh Kudus dan artinya semua dosa yang selama ini menjadi tembok penghalang saudara untuk berdoa. Yang membuat saudara ragu-ragu, doaku sampai gak ya ke sorga, saudara doaku tuh sampai gak ya ke telinga Tuhan. Itu semua sudah dicabut, semua sudah dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Malam hari ini kami ajak saudara, kalau saudara sudah lahir baru, ayo mari kita lakukan tindakan iman kita untuk dibaptis di hari Minggu ini. Akan ada baptisan air di gereja kita, Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Kalau saudara mau dibaptis, mari hubungi kontak atau DM kita. Di situ saudara bisa menanyakan informasi lebih lanjut. Dan yang kedua, kami ajak saudara, kalau saudara sudah lahir baru, ayo dong Alkitabnya dibaca. Jangan cuma disimpan-simpan aja. Atau kalau saudara belum ada Alkitab, saudara bisa download aplikasinya di handphone. Yang kedua, kalau saudara sudah lahir, yang ketiga maksud saya, kalau saudara sudah lahir baru, kami ajak saudara untuk doa yang disiplin. Disiplin diri saudara untuk berdoa setiap hari, setiap waktu, di mana aja, kapan aja. Doa itu bisa sederhana ini saudaraku. Saudara bisa katakan, Tuhan Yesus tolong saya ya hari ini. Tuhan Yesus jangan tinggalkan saya ya hari ini. Tuhan Yesus kuatkan saya, saya butuh Engkau. Atau saudara mungkin cuma mau katakan, Tuhan Yesus I love you so much. Itu doa saudaraku. Itu soal membangun hubungan dengan Tuhan. So saudara jangan doa yang bertele-tele. Tuhan Yesus pun gak suka kok doa yang bertele-tele. Yang terakhir kami ajak saudara juga, ayo
setialah bergabung dalam ibadah Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Kami ajak saudara untuk bergabung karena di sini ada keluarga rohani yang akan ikut membangun saudara. Sehingga saudara bisa menerima kuasa dan kasih daripada Tuhan Yesus. Kami percaya saudara akan diberkati dan kami akan dengan sangat sukacita menyambut saudara semuanya. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan ibadah muda-mudi Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Malam hari ini masih bersama dengan kita melalui online. Amen. Kami percaya saudara diberkati dan sebentar ini kita akan mendengarkan pengumuman kita yang disampaikan oleh worship servant kita. Tuhan Yesus memberkati saudara dan jangan lupa saudaraku, habis ini kita juga akan menerima doa berkat dan doa keselamatan jiwa. Pastikan saudara tetap bersama dengan kami untuk mendapatkan berkat yang seutuhnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, salam kemenangan iman. Haleluya, salam kemenangan iman. Shalom pemuda-pemudi yang dikasihi Tuhan. Shalom. Baik, puji Tuhan, muda-mudi yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini kita sudah diberkati oleh firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Gideon Morris Munte, Gembala Sidang Gereja Kemenangan Iman Indonesia, beserta dengan Ibu Gembala kita, Ibu Poppy Nelly Munte. Dan selama ada himbauan pemerintah untuk mengadakan social dan physical distance, ajaklah keluarga dan teman saudara untuk bergabung dengan live streaming ibadah pemuda-pemudi Gereja Kemenangan Iman Indonesia melalui GKI online di rumah. Dan ibadah kita yang lainnya juga dapat disaksikan melalui GKI online yang ada di Facebook @GKI Church, Instagram @GKI Pusat Medan, Instagram Bapak Gembala @Gideon_Munte, @Gideon_Munte, dan YouTube channel GKI Pusat Medan, YouTube channel Bapak Gembala Dr. Gideon Munte Ministries, dan Instagram pemuda @Victorious Youth GKI PM, aplikasi VM Radio, Real Radio GKI Church. Dan bagi pemuda-pemudi yang membutuhkan topangan doa, saudara dapat mengirimkan permohonan saudara melalui message atau DM ke sosial media Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Sebab ada hamba-hamba Tuhan yang akan secara khusus mendoakannya. Dan kita juga dapat memberikan persembahan, persepuluhan, dan pembangunan melalui rekening BRI atas nama Bapak Gembala Gideon Morris Munte dengan nomor 0336 0100 150 6565. Saya bacakan sekali lagi. Melalui rekening BRI atas nama Bapak Gembala Gideon Morris Munte dengan nomor 0336 0100 150 6565. Puji Tuhan, pemuda-pemudi yang dikasihi Tuhan, kita segera membuka ibadah offline. Berhubung tempat-tempat ibadah kita tidak digunakan selama kurang lebih 6 bulan, maka kita perlu melakukan perbaikan dan kita juga perlu mengadakan peralatan protokol kesehatan. Untuk itu kita perlu memberi. Dan pemberian saudara dapat dikirim melalui rekening BRI atas nama Bapak Gembala Gideon Morris Munte dengan nomor 0336 0100 150 7561. Saya ulangi lagi. Melalui rekening BRI atas nama Bapak Gembala Gideon Morris Munte dengan nomor 0336 0100 150 7561. Dan kami juga menyediakan barcode virtual banking, OVO, Dana, link aja yang ada di layar handphone atau televisi saudara. Mohon di screenshot untuk memudahkan saudara dalam memberi. Demikianlah pengumuman kita saat ini. Ibu Gembala kita, Ibu Poppy Nelly Munte akan berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk pengumuman yang luar biasa tadi. Kita semuanya sudah mendapatkan arahan apa yang akan terjadi dalam seminggu ke depan ini. Dan saudaraku, kita akan berdoa untuk persembahan kita semuanya.
Dan kami juga mau mengucapkan terima kasih banyak kepada semua saudara yang sudah memberikan persembahan, baik melalui transfer ke nomor rekening yang ada di layar saudara, ataupun melalui barcode yang ada, saudara bisa scan untuk memudahkan saudara memberi, dan juga baik melalui OVO, Link Aja, dan Dana. Saudaraku, semua persembahan saudara tersebut itulah yang memungkinkan kita boleh mengadakan siaran GKI online untuk boleh melayani di masa-masa pandemik seperti sekarang. Dan oleh karena berkat korban saudara juga, kita bisa menjangkau daerah-daerah atau tempat-tempat yang selama ini tidak bisa kita jangkau melalui pelayanan offline kita. Terima kasih untuk pemberian saudara, kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara lebih lagi. Dan kita juga memberitahu kepada saudara bahwa oleh karena pemberian saudara lah, bahwa setiap minggunya kita bisa mengadakan acara GKI Peduli, yaitu acara di mana kita semua memberikan bantuan makanan gratis, terutama kepada saudara-saudara kita yang terkena dampak langsung daripada masa-masa COVID-19 ini. Banyak mereka yang tidak bisa makan dan tidur di emperan jalan, itulah yang menjadi sasaran daripada program GKI Peduli ini. Terima kasih, kiranya Tuhan Yesus memberkati semua pemberian saudara. Dan mari saat ini kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu. Kami tahu Tuhan, Engkau sangat mengasihi kami. Hati yang patuh, hati yang benar ini Tuhan, Kau inginkan supaya kami miliki. Karena itulah yang kata firman dilihat oleh Tuhan. Kami juga mau mempercantik hati kami. Kami juga mau mengubah hati kami yang lama menjadi baru. Tuhan, kami mau Tuhan sungguh-sungguh berubah. Dan biarlah kiranya Roh Kudus-Mu memampukan semua muda-mudi untuk berubah Tuhan dalam hati mereka. Dan dari hatilah terpancar segala sumber kehidupan kami. Tuhan, malam hari ini kami juga mau datang ke rumah-Mu dengan pemberian dan korban kami. Seberapa yang kami bisa berikan Tuhan pada saat ini. Biar kiranya itu Kau berkati Tuhan. Menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa saat ini Tuhan. Kiranya Kau memberkati semua tangan-tangan yang memberi. Kau berkatilah mereka Tuhan 30, 60 hingga 100 kali ganda di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati mereka dalam studi. Kau memberkati keluarga. Kau memberkati masa depan. Dan bagi mereka yang bekerja atau berusaha, Tuhan memberkati pekerjaan dan usaha mereka beruntung berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan, anak-anak-Mu, murid-murid-Mu ini Tuhan, yang patuh dan sungguh-sungguh mau berkorban untuk Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan hamba-Mu juga berdoa Tuhan, kiranya Engkau membukakan semua tingkap-tingkap di langit, mencurahkan berkat berkelimpahan kepada mereka. Tercurahlah berkat yang luar biasa. Dan semua pintu-pintu yang selama ini tertutup bagi mereka, entah itu pintu skripsi, entah itu pintu jodoh, entah itu pintu peningkatan karir, atau pintu akan pengertian firman Tuhan, biar itu boleh dicabut di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kutuk kemiskinan, kegagalan, kesialan, kebodohan, apapun dari setan, pergi daripada muda-mudi di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan bersama-sama 3 kali kita katakan, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat memberi. Saudara bisa memberikan sekarang atau nanti di akhir ibadah kita. Dan saudaraku, saat ini kita akan masuk di dalam doa berkat kita. Terima kasih saudara yang sudah bergabung dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami tahu saudaraku, saudara pasti diberkati oleh Tuhan. Dan kalau saudara diberkati oleh ibadah pada hari ini, kiranya saudara sudi untuk membagikan berkat ini kepada teman-teman kita yang lainnya juga. Dan kami ajak saudara, kalau saudara bergabung melalui YouTube, saudara bisa subscribe, like, dan men-sharekan firman Tuhan ini kepada teman-teman yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Dan mari saat ini saudaraku, kita arahkan tangan kita kepada layar TV ataupun layar handphone saudara dan amenkanlah doa berkat ini. Tuhan Yesus memberkati seluruh kehidupan dan masa depan kita. Amen. Tuhan Yesus memberkati firman sehingga menjadi kehidupan bagi kita. Amen. Tuhan Yesus memberkati perjuangan dan doa-doa kita. Amen. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan pemberitaan Injil kita. Amen. Tuhan Yesus memberkati persatuan kita. Amen. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita berlimpah-limpah. Amen. Kiranya Tuhan Yesus memperluas wilayah kita. Amen. Kiranya tangan Tuhan Yesus menyertai kita. Amen. Dan tangan Tuhan melindungi kita dari segala malapetaka. Amen. Sehingga tidak ada kesakitan yang menimpa kita. Amen.
di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi kita. Amen. Tuhan Yesus menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Amen. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amen. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia, kasih karunia Allah Bapa, persekutuan penghiburan, kuat kuasa dan kepenuhan Roh Kudus adalah beserta dengan kita mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita, umat yang percaya dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, dan bersama-sama dengan lantang kita katakan amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudaraku dan kami semuanya tim GKI Online pada malam hari ini. Kami mau mengucapkan haleluya, salam kemenangan iman, shalom. Kiranya damai sejahtera Allah dan kekayaan ilahi melimpahi saudara semuanya. Tuhan Yesus memberkati.